Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, welcome to my class. Jadi di sini kita akan eh belajar bersama lagi, yaitu metode numerik ya. Kita sudah buat kemarin itu metode numerik dengan satu metode, yaitu ada yang namanya biseksi atau metode bagi dua. Jadi metode bagi dua tuh membagi dua sebuah grafik gitu ya, kayak dibagi dua. Jadi kita bisa dapatkan nilai x-nya berada di mana, yang pasti di tengah-tengahnya ya. Di tengah-tengah dari nilai x itu posisinya dengan fungsinya fx gitu. Ada beberapa metode lagi yang bisa kita lakukan untuk menggunakan metode numerik ya, yaitu adalah yang pertama namanya metode regulasi inflasi atau bisa disebut dengan juga metode pisau, belah pisau kalau salah itu. Kalau kata Naldi Munir tuh metode posisi palsu, maaf. Belah pisau lagi, metode posisi palsu. Jadi ada regulasi falsi, ada yang Newton Raphison, dan juga ada di sket gitu ya, di metode sket. Nah, kalau yang untuk regulasi falsi itu sama dengan biseksi, itu salah satu metode yang tertutup gitu ya, tertutup. Tapi kalau untuk Raphison itu metodenya metode terbuka yang ini ya, terbuka gitu. Kita cek dulu di bagian materi. Nah, seperti yang kita tahu di sini bahwa tertutup ada regulasi flasi gitu, regulaflasi bagi dua, ada tabel dan juga ada terasi Newton Raphison dan sket gitu, itu metode terbuka. Nanti apa sih beda dua metode ini? Sangat berbeda nanti ya. Nah, jadi untuk kita akan bahas yang pertama itu adalah regulasi flasi gitu ya, regulasi flasi. Jadi bentuknya kayak gini, ya. Tujuannya apa? Pastilah tujuannya itu adalah mencari persamaan x-nya. Ini step by stepnya, definisi fungsi x gitu ya, batas atas batas bawah, toleransi e-nya dan iterasi maksimumnya berapa gitu ya. FA dan FB-nya itu berapa gitu ya, hampir sama dengan metode tabel ya kayak kemarin. Dan iterasinya I-nya harus errornya berapa, epsilonnya berapa kita dapat. Habis itu untuk X-nya itu FBA dikurang FAB per FB dikurang FA ya. Di sini kita hitung jadi keterangannya, maka kita dapatkan nilai yang 6. Oke, jangan berlama-lama. Kita juga sudah punya permasalahan ya. Ya, ini ya sama ya. Kita dari algoritma regenerasi. Oke. Sudah ada satu contoh ya. Kita akan pakai satu contoh dulu di buku Renaldi Munir. Kenapa kita pakai contoh ini? Karena uh, metode numerik fungsinya tidak bisa sembarangan kita pasang fungsinya. Kenapa? Kalau kita pasang sembarangan, dia tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti dan tidak akan menentukan saya kayak gini. Ini berhenti dia. Ya, ini berhenti. Tetapi kalau uh, kita sebasing meletakkan fungsi, dia tidak akan berhenti gitu. Ketika dia tidak berhenti, di situ kita tidak menemukan penyelesaian terhadap metode numerik yang kita punya gitu ya. Oke, kita akan buat ini dari satu persatu. Jadi kita akan buat ini, saya Ctrl C dulu. Nanti kita lihat gimana sih rumusnya. Ctrl N gitu ya. Ini kita ganti namanya, ini soal satu metode regulaflasi. Falsi ya. Oke. Nah, oke, kita akan bahas satu-satu ini. Oke, yang pertama kita punya function ya. Ini terlalu mepet ya. Kita tambahkan dulu tabel ini. Salah. Oh, maaf, agak lama ini ya. Jadi kita punya tabel ini dulu, kita nanti akan mainkan di sini.
Jadi sesuai rumus ya, sesuai rumus yang kita punya itu function atau fx-nya ya, fungsi kalau fungsinya itu apa fungsinya di sini bunyinya? Fungsinya itu adalah fx e pangkat x ya dikurang 5 x kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0 gitu. Untuk range-nya itu 0 sampai 1. Untuk epsilonnya 0,0001 gitu ya, 4 ikut 0 nya. 0-nya 4 ikut untuk epsilon tingkat kesalahannya. Untuk n-nya kita ambil berapa ya? Kita tentukan n-nya misalnya di 21 ya. Karena n di buku 21. FA FB gitu ya. Oke. Ini gak apa-apa, kita clearkan aja dulu. Kecuali tabel 1 dan tabel 2 gitu ya. Kita hilangkan warnanya. Oke. Pertama iterasi ya, itu iterasi atau bisa disebut dengan n juga. Ya sama ya, iterasi. Jadi kalau metode-metode sebelumnya iterasinya dari 1, tapi kalau inflasi atau metode ini iterasinya dari 2 gitu ya. Dari 0 gitu ya. 0. Kita masukkan fungsi bawahnya itu 0 ya. Habis itu fungsi atasnya itu 1. Batas atas batas bawahnya. FA-nya itu kita masukkan nilai ini, fungsi dari ini adalah eksponen ya. Eksponen kalau kayak ketik ulang ini ya. Fungsi untuk di FA ya. Sama dengan EXP gitu ya. Eksponen dari nilai A gitu ya. Dikurang 5, buka kurung ya, 5 dikali gitu ya. X ya, tutup kurung, kuadrat gitu ya. Oke. Kita akan dapat nilainya 1. Apakah sama? Ya, sama ya. Sama juga untuk FB, tapi FB kita pakai nilai yang B gitu ya. Yang B. Nah, gini. Mau lebih mudah tarik aja ini. Nah, ya. Nanti akan menyesuaikan dia dengan FB ini. Dan ini adalah FA gitu ya. Maaf, bukan FA ini. Maaf, ini salah ini. Ini X ya. Kita cek dulu. Ya benar-benar. Ini FB ya. Bukan pakai FA, tapi ini adalah rumus untuk mencari nilai X-nya. X ini berbeda ya. X itu adalah didapat dari hasil ini A ya dikali FB dikurang B gitu ya. FB dikurang B dikali dengan nilai FA per E dikurang ini FB dikurang dengan FA gitu. Oke, jelas kayak saya ini. Boleh di screenshot, boleh perbesar. Ya. Dimana kita dapatkan nilai X ini ya. Dari pengolahan 3 ini. Kok rumusnya kayak gini? Iya, rumusnya kayak gitu karena ini ya. Ini ya. Jelas sekali ini rumusnya. FB kali A dikurang FB kali B gitu kan, per FB kali F per kurang FA gitu. Kita balik lagi ke Excel. Betul ya. Ini A dikali FB gitu ya. Ya, saya cek dulu betul. FB kali A gitu ya, sama aja ya. Dan juga sudah support ya. Supportnya gimana? Tidak perlu kalian kurung ini, kurang sama kali, dia akan ngikut gitu ya. Kalau kalian kurung juga kayak gini juga gak masalah sih. Nah kayak gini kalian kurung juga gak masalah. Tapi tidak kalian kurung juga tidak masalah karena kali batako ya, kali batako dia tuh. Apa? Karena kali batako. Excel ini sudah gunakan sistem kali batako, yaitu kali bagi tambah korang gitu ya. Jadi dia tahu dulu mana yang harus dioperasikan dan mana yang tidak gitu ya. Oke.
fx sama ya, kita pakai nilai x. Yang membedakan metode bagi dua, kalau metode bagi dua nilai x yang kemarin itu kita dapatkan nilai batas atas batas bawah bagi dua gitu ya. Namanya juga bagi dua ya, pasti bagi dua gitu ya. Kalau flasi tidak gitu ya. Metode kata Munir itu metode posisi palsu gitu ya. Nah, kita dapat nilai fx gitu ya. Habis itu kita dapat nilai errornya. Nah, error kemarin dari A dan B gitu ya. Tapi kita pakai fx. Dari mana dapat fx? Ya dari algoritmanya gitu ya. Algoritmanya pakai fx ABS absolute. Jadi absolute itu ya. Nah, di sini eh nolnya 4 kali ya. Nah, if ya jika H7 ini errornya itu kurang dari sama dengan 0,0001, maka dia akan lanjut ya, dan jika lebih dia akan berhenti gitu cara baca ya. Flu is true and false. True-nya yang ini kalau dia tidak sesuai, ini kurang kan, H7-nya kurang dari 0,001, kurang ya, besar masih ini kan, maka dia akan lanjut. Dan jika sudah memenuhi ini maka dia akan berhenti gitu ya. Nah, disinilah pentingnya dalam pengkajian soal ya. Kenapa? Karena tidak seluruh soal bisa diudahkan metode numerik. Kalau kalian terserah, tidak akan berhenti dia. Karena saya sudah pernah coba, tidak berhenti. Walaupun kau tarik sampai 1000 pun tidak berhenti dia. Oke. Nah, kita tarik dulu ya. Karena jangan narik dari sini, karena ini nggak ada rumus. Tarik dari FA dulu sampai ke ini. Nah, baru tarik ke sini. Kedua dulu ya. Nah, kayak gini ya dapatnya. Nah, untuk yang ini sama aja seperti yang kemarin, yaitu if jika G fungsi awal lah yang teorema yang gini ya, teorema ini nih. Ya, teorema fx gitu ya, dikali oh ya fx dikali fb gitu ya, fa gitu ya. Lebih dari ini x dan ini kalau lebih dari hasilnya yang dekat sini, kalau kurang dari maka hasilnya yang dekat sini gitu. Ini juga sama karena dia pakai B maka dia pakai B gitu ya. Oke. B gitu ya yang hijau nih. Oke. Nah, karena inilah sudah, kita tarik aja dari kolom kedua gitu ya. Kolom ketiga gini ya, set. Tarik terus. Tarik aja sampai bawah. Nah, dia akan berhenti gitu. Nah, berhentinya di sini. 9 ini ya. Tadi ya epsilonnya tadi 0,001 ya. Oke. Jadi berhentinya di sini. Nah, di sini kan ada yang pangkat 5 ya, mengganggu sekali kan. Kita rubah aja itu. Kita rubah dengan angka sehingga kita dapatkan misalnya 8 angka aja. Nah, dia akan berubah seperti ini, tapi kurang kayaknya. Kita tambah lagi 8 angka, 10 angka nih. Kelebihan ya. Oke. Berhenti di sini, maka yang ini yang kita ambil. Dan posisi yang kita ambil adalah ini 0,652 gitu ya, yang ini ya, 0,652. Apakah sama dengan yang di buku? Ya sama, angka hampirnya adalah 0,605267. Nah, 63 gitu ya, 2667. Wow, berhenti di sini ya, tapi ya, tapi kita cek dulu apakah benar ya. Ini kita ganti lagi format ya, karena susah kalau formatnya kayak gitu, 10 angka belakang koma 9 ya.
Kita penasaran, kita coba lagi, coba kita tarik lagi ke bawah sampai n-nya 21. Tadi kan kita ambil n-nya sampai 21 gitu ya. Berhenti ya. Kita cek dulu sampai sini. Apa? Nah, di sini sudah berhenti, dia habis. 267. X ya, nilai X ya. 526. Iya, ini ya. Tapi heran ya, kenapa dia berhentinya di sini ya? Maaf ya. Kita cek dulu. Bener 4 ekodol ya. Epsilonnya berapa ini? 1 2 3 4 1. Alhamdulillah. 1 2 3 4 1. Kita cek dulu dengan maaf. Ya apa kita otak-atik aja di sini. Kalau misalnya 3 kayak gini epsilonnya. Berarti tetap di situ ya. Kalau nolnya kita tambah. Kita cek dulu. Tapi di bukunya itu nolnya ada 4 eko ya. 0,00001 gitu ya. Oke. Untuk metode akhirnya itu, oh salah, maaf. Nolnya itu 1 2 6 mikro. 1 2 3 4 5. Maaf. 5 mikro 6 0. 1 2 3 4 5 0 1 berhenti lanjut. Oke. Harusnya ya. Dia sudah berhenti di angka sini ya. Angka 11 ya berhentinya. Kita cek dulu. Oh benar. Bila perubahan ini ditekan pada soal pencarian akar di atas dengan epsilon 0,0001, lerernya akan berhenti di R sama dengan 12 gitu. Betul lah, R-nya berhenti di R12 gitu ya. Betul sekali. Kalau epsilonnya sedemikian sehingga ya. Dah kita pakai epsilonnya itu 0,001 ya. Kalau yang 4 akan dihasilkan demikian. Kita sambil itu ya. Tapi kita ngikut aja yang ini epsilonnya di sini, jadi kita pakai 4 iko epsilonnya. Jadi 0,000 5 iko aja. Yang ini aja ya. Kita pakai itu aja. 001 gitu. Kita
kita font, kita ganti warnanya ini dengan tidak ada oitian, dan dia berhentinya di sini nanti. Nah, kita variasi sedikit soalnya. Kita jadi sini dengan nilai x-nya yang ini yang dipakai. Dan efeknya ini benar ya. Jadi dari hasil ini kita dapat kesimpulan. Jadi kita dapat kesimpulannya gimana? Bahwa kita ambil kesimpulan ini aja dulu biar lebih cepat. Nah, kita ambil, kita paste gitu ya. Jadi berdasarkan tabel di atas bahwa terletak di mana di sini nilai X ini. Salin ya. Kita paste gitu ya. Dan nilai X-nya, fx-nya ini. Gitu kan kawan. Oke. Oke, kita selesai itu soal menggunakan metode regulasi flasi ya. Hmm. Oke, kita lanjutkan ke metode yang selanjutnya. Dengan metode yang selanjutnya gitu ya. Kita lihat. Metode terbuka yaitu Hamilton ya. Wah, hampir habis ini. Oke, untuk metode selanjutnya akan dilanjutkan di video selanjutnya. Oke, like kalau kalian suka video ini dan dislike jika kalian tidak suka. And see you next time.